assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pelajarannya IPA spasial ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang sudah masuk hari ini? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca kalimat afirmasi bersama-sama. Ikuti setelah Pak Yusuf membaca ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk belajar hal baru. Saya siap dan antusias untuk menerima pengetahuan. Oke, sebelumnya kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu ya. Oke, pertama kita harus saling menghormati, baik pada guru yang mengajar ataupun teman yang sedang belajar. Untuk yang kedua, terkait perizinan keluar, baik ke kamar mandi atau cuci tangan dan sebagainya, itu satu anak keluar. Kalau yang mau izin lagi, nunggu anak yang di luar kembali dulu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya angkat tangan sebelum berbicara, baik itu tanya ataupun izin. Harap angkat tangan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu temannya. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kalian diharapkan untuk bertanggung jawab. Oke, kalau yang minggu lalu terkait attention please, masih ingat atau tidak? Masih. Kita coba terlebih dahulu ya. Attention please. I can hear you. Terus tepuk dulu 2 kali. Ya, diulangi ya. Attention please. I can hear you. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan Pak Yusuf akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat terkait dengan pelajaran minggu lalu, yaitu VOC? Tidak ingat? Ada yang sudah belajar tadi malam? Ya. Alhamdulillah ada yang sudah belajar. Ada yang ingat apa tujuan VOC di Indonesia? Harap angkat tangan terlebih dahulu. Monopoli. Mas.
Bangsa Inggris ya, betul. Oke, berarti bangsa Inggris itu berhasil merebut Indonesia dari Belanda atau tidak? Angkat tangan terlebih dulu yang berani ngomong. Ya, lakukan betul jawabannya. Bisa, karena Inggris sempat menjajah bangsa Indonesia. Oke, sebelum Inggris menjajah bangsa Indonesia, VOC atau penjajah yang bangsa Belanda yang menjajah Indonesia bubar. Nah, kapan bubarnya? Ada yang tahu? Ya, yang coba angkat tangan. Ya, betul. Tahun 31 Desember 1799 atau tepat 1 malam sebelum pergantian tahun. Oke, ada yang tahu penyebab bubarnya VOC itu apa? Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, banyak pejabat atau anggota VOC yang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Terus kalau sudah banyak yang korupsi, apa yang terjadi pada Nusantara? Ya, VOC-nya itu bangkrut sehingga wilayah kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Belanda terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, kebijakan kolonial Belanda atau pemerintahan Belanda setelah VOC bubar itu ada beberapa kebijakan. Di antaranya Garjarobi, yaitu membangun jalan raya Pos Anyar dari, ada yang tahu Anyar di mana? Anyar itu di daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau ujung Pulau Jawa yang paling barat, paling utara, sampai Jalan Panarukan yang ada di Banyuwangi. Nah, kerja Rodi tersebut atau kerja paksa tersebut yang memprakarsai adalah Jenderal William Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Hanya dalam 3 tahun loh. Jenderal Dendles ini bisa menyatukan dari Banten menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya yaitu adalah tanam paksa atau kultur stelsel, yaitu menanam tumbuhan rempah-rempah, pada lahan pribumi pada masa pemerintahan Jenderal Van den Bosch tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya ada politik balas budi yang dilakukan oleh Konrad Theodor van Deventer. Mohon maaf ya, itu sebetulnya Theodor ya. Yaitu terkait dengan pendidikan irigasi. Ada yang tahu irigasi apa? Irigasi ada yang tahu? Ya, irigasi adalah sistem pengairan di persawahan. Dan juga transmigrasi atau persebaran penduduk pada tahun 1890. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang ditampilkan? Tidak ada? Oke. Selanjutnya Pak Yusuf minta kalian untuk menata meja terlebih dahulu. Ditata membentuk 4, 5, 5, 4 ya.
mendapatkan lembar kerja. Tetapi sistem pengerjaannya tetap berkelompok. Boleh berdiskusi, boleh dengan membaca bacaan. Kalian membawa bacaan semua kan? Oke, Pak Yusuf akan bagikan terlebih dahulu ya.
ditandatangani. Berarti perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau ditandatangani itu berarti sebuah perjanjian. Jika ada yang kesusahan boleh ditanyakan ya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu.
kepemimpinan gubernur pemimpin India Timur Belanda mengganti Tenisus adalah Raffles. Pada tahun 1811 Inggris menyerang Prancis. Pada tahun 1816 Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Ya,
Krisna. Nah, Pak. Ya. Menurutmu kebijakan Inggris mana yang berdampak baik pada kehidupan masyarakat? Tuliskan alasannya. Ada yang tahu nomor 4 jawabannya? Sama. Bisa dilihat ya. Sama. Karena tidak ada yang bisa menjawab, bisa dilihat pada teks bacaan lembar kedua yang kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Di situ terdapat kebijakan Inggris yang berdampak baik untuk Indonesia. Selanjutnya soal yang terakhir. Bagaimana perkembangan Indonesia terkait tentang berkuasa bersama dan berhasil melanjutkan masa Indonesia Nusantara. Nomor 5 ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, Mas Krisna. Mana? Nusantara masuk ke dalam kekuasaan Inggris. Britania. Jawabannya benar. Jika Indonesia dijajah Inggris lebih lama dan berhasil menaklukkan wilayah Nusantara, Indonesia bisa tergabung ke dalam Britania Raya atau keluarga kerajaan kekaisaran Inggris.
Yogyakarta, tepatnya di Sleman, dan juga pembangunan Kebun Raya Bogor untuk